Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa orang asing biasa menebak bahwa dalangnya adalah Park Chan-yang dari keluarga Park? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu nama bosku? Orang Korea Selatan itu terkejut. Karena keluarga Park adalah keluarga rahasia, selain Park Anya, yang merupakan istri seorang kandidat politik, tidak ada yang tahu nama anggota keluarga lainnya. Dan bahkan jika publik tahu nama Park Anya, mereka hanya tahu dia sebagai istri Chon Ji-hoon. Publik tidak tahu bahwa keluarga Park Anya jauh lebih kuat daripada Chon Ji-hoon, yang sudah menjadi pria yang sangat kuat. Jordan tersenyum. Dia benar. Dalang di balik ini adalah Park Chan-yang, pria yang menabraknya di game virtual. Sebenarnya, Jordan sudah menduga itu adalah Park Chan-yang dengan proses eliminasi. Setelah memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga Park, Jordan tahu bahwa ada 3 orang dari generasi kedua. Park Anya dan Park Chan-yang memiliki kakak laki-laki. Namun, kakak tertua ini lebih tua dan Jordan percaya bahwa dia harus seperti Jesse, memikul tanggung jawab besar untuk menghidupkan kembali keluarga. Dia tidak akan punya waktu untuk bermain-main dengan wanita seperti ini. Karena itu, Jordan menyingkirkannya terlebih dahulu. Park Anya adalah seorang wanita dan Jordan sangat yakin bahwa dia bukan gay. Karena itu, mustahil baginya untuk mencari wanita parubaya yang cantik. Akibatnya, Jordan memutuskan bahwa itu pasti Park Chan-yang. Jordan memandang pria yang ketakutan itu dan berkata dengan lembut, apakah sesulit itu untuk mengetahui namanya? Aku sangat akrab dengan keluarga Park. Pembaruan oleh vipnovel.com. Saya mencium adik Park Chan-yang, Park Anya sebelumnya. Haruskah saya melanjutkan? Petik 2. Ketika orang Korea Selatan mendengar ini, dia langsung melompat dengan berlebihan, dalam tindakan yang sama buruknya dengan lompatan kata. Pria itu terkejut. Kamu sebenarnya tahu bahwa Park Anya juga anggota keluarga Park? Anda terlalu menakutkan. Namun, bahkan jika Anda tahu semua ini, jangan berpikir bahwa Anda dapat menakuti saya dengan klaim Anda. Park Anya adalah wanita paling mulia di negara kita. Jika kamu diam-diam menciumnya, kamu pasti sudah mati sekarang. Jordan berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku menciumnya? Dia menciumku. Omong kosong asterisk T. Omong kosong, itu tidak mungkin. Orang Korea Selatan menjadi gelisah. Kenapa Nona Park mencium orang asing yang keji sepertimu? Aku hina. Jordan memukulnya. Dia tahu bahwa nyonya adalah bangsawan dan masuk akal bagi orang Korea Selatan ini untuk tidak mempercayainya. Jordan tidak akan memukulnya jika hanya itu. Namun, orang Korea Selatan justru menyebut Jordan tercela dan merasa dirinya lebih rendah dari nyonya. Karena itu, dia tidak bisa menyalahkan Jordan karena menyerang. Jordan tidak ingin terus membuang waktu untuk pria ini. Dia bertanya, katakan padaku, mengapa Park Chan yang mengumpulkan wanita parubaya yang cantik di AS? Apakah dia menyukai wanita tua? Puff, Andalah yang menyukai wanita tua dan keriput. Bos saya menyukai wanita muda yang cantik dan berkulit putih yang kaya akan kolagen. Pertengkaran Korea Selatan. Jordan bertanya, karena dia menyukai wanita muda, mengapa dia mencari wanita yang berusia di atas 40 tahun? Pria itu menyeringai, aku tidak akan memberitahumu. Anda tidak pantas tahu. Undang ibu mertua Anda yang cantik. Saya akan berbicara dengannya sendirian, hehe. Petik 2. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia ingin melihat seberapa keras tulang orang ini. Banyak orang Korea Selatan menghargai penampilan mereka di atas segalanya dan sangat takut dengan bekas luka. Beberapa akan dengan mudah takut untuk menyerah hanya dengan melihat pisau melambai di wajah mereka. Korea Selatan terus mundur. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki pengawal, mereka mungkin bukan tandingan Jordan. Dia tiba-tiba mengeluarkan pil dari sakunya dan dengan cepat menelannya. Harry terkejut dan berteriak, FCK. Apakah orang Korea Selatan ini sangat takut bahwa Anda akan menyiksanya dan memaksanya untuk mengaku bahwa dia menggunakan racun untuk bunuh diri? Aku akan pingsan. Tolong jangan mati. Akan merepotkan jika dia mati. Ayahku akan menghukumku selamanya. Di ibu kota, agak mudah bagi keluarga kuat untuk menutupi insiden, bahkan jika itu menyangkut kematian. Namun, keluarga di ibu kota juga sangat ketat, terutama jika keturunan mereka terlibat. Mereka pasti akan memberikan hukuman berat. Terkadang, hukuman keluarga bahkan lebih serius daripada hukuman hukum biasa. Jordan mengerutkan kening. Dia mengira bahwa orang Korea Selatan ini adalah seorang pengecut tak berdaya yang takut mati. Mungkinkah Jordan salah? Tidak ada yang terjadi pada orang Korea Selatan setelah dia meminum pil itu. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku sudah minum pil khusus keluarga Park yang mematikan saraf.
Tidak peduli bagaimana Anda menyiksa saya sekarang, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Nak, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Aku tidak percaya kamu berani. Oh, Jordan terkejut. Jadi, orang Korea Selatan itu meminum pil yang bisa menahan siksaan. Beberapa orang tidak dapat menahan rasa sakit fisik. Setelah minum pil ini, tidak peduli berapa banyak tubuh mereka menderita, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Jordan menginstruksikan Harry, cari tali dan ikat dia. Harry tercengang. Hah? Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Jordan berkata, kamu sudah terlibat dalam hal ini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mundur sekarang. Lakukan seperti yang saya katakan. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu. Pilihanmu. Bisakah Harry menahan rasa sakit? Tidak mungkin, dia buru-buru menurut. Aku akan mengikatnya, aku akan mengikatnya. Dia dengan cepat menemukan tali tebal dan menahan pria itu. Butuh banyak usaha untuk mengikatnya ke kursi. Sial, bastard ini menendangku beberapa kali. Aku sudah menendangnya kembali berkali-kali, tapi dia bahkan tidak berteriak. Jordan, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia sepertinya tidak merasakan sakit setelah minum pil itu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada gunanya menginterogasinya sekarang. Harry sedikit khawatir pada Jordan, takut dia tidak akan bisa menemukan apa yang ingin dia ketahui. Meskipun orang Korea Selatan itu sekarang diikat ke kursi, dia masih berteriak dengan angkuh, orang rendahan. Anda tidak tahu jenis teknologi canggih dan kekuatan yang Anda hadapi. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari saya hanya dengan mengikat saya? Bermimpilah, bahkan jika kamu memotong tanganku, aku tidak akan berteriak. Tapi aku harus memperingatkanmu. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Park akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Semakin Jordan memandang pria Korea Selatan ini, semakin dia tidak menyukainya. Dia memandang rendah mereka hanya karena dia tahu bahwa keluarga Park memiliki pengobatan tingkat lanjut yang beberapa dekade di depan dunia. Haha, seolah-olah Jordan tidak punya obat seperti itu juga. Dengan itu, Jordan mengeluarkan sekotak obat dari sakunya. Ini bukan kotak obat biasa Jordan. Itu adalah kotak obat yang secara khusus dipilih dan dibawa Jordan dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Steele di Inggris beberapa hari yang lalu. Obat-obatan ini sangat canggih. Beberapa bisa mengobati penyakit sementara beberapa bisa menyebabkan kerusakan. Ada juga obat-obatan seperti yang baru saja ditelan Korea Selatan. Harry melirik kotak obat Jordan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jordan, obatmu ini sangat berwarna. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu pasti semacam obat terlarang kan? Apakah Anda akan membius orang Korea Selatan ini? Petik 2. Orang Korea Selatan itu tertawa jijik ketika melihat kotak obat Jordan. Hahaha, bodoh-bodoh. Anda ingin membius saya dan memaksa saya untuk mengatakan yang sebenarnya? Bermimpilah, saya sudah memberitahu Anda. Bukan saja saya tidak merasakan sakit fisik, tetapi lidah saya juga mati rasa. Saya kebal terhadap obat apapun. Tidak peduli obat apa yang kamu berikan padaku, itu tidak akan berhasil. Anda ingin memamerkan teknologi obat buruk Anda di depan saya? Kamu seperti penipu yang mencoba mengajar seorang Grandmaster. Petik 2. Orang Korea Selatan itu sangat arogan sehingga bahkan Harry merasa jijik. Awalnya, Harry ingin bermain sebagai pembawa damai antara Yordania dan Korea Selatan. Namun, karena dia sudah mematuhi perintah Jordan untuk mengikat Korea Selatan, dia mungkin juga berdiri di pihak Jordan. Harry berkata, mengapa kamu begitu sombong? Standar medis Korea Selatan tidak lebih tinggi dari negara kita. Anda membuatnya tampak seperti Anda sangat kuat. F***CK, aku tidak tahan dengan kesombonganmu. Anda mengatakan selera Anda mati rasa kan? Baiklah, mari kita mencobanya. Saya tidak percaya bahwa Anda bisa kebal terhadap banyak hal hanya dengan minum pil. Harry merasa bahwa orang ini hanya menggertak. Tidak ada obat seperti itu di dunia ini. Segera, dia menemukan sebotol saus cabai di kamar sebelah. Membuka tutupnya, Harry mencelupkan jarinya ke dalam dan mencicipinya. Beberapa detik kemudian, Harry melompat dari rasa pedasnya. Pedas sekali. F***CK, sangat pedas. Bagaimana bisa ada saus cabai yang begitu pedas di dunia ini? Pembaruan oleh vipnovel.com. Harry terus mengipasi mulutnya dengan tangan kanannya, mencoba meredakan sensasi terbakar. Setelah itu, dia menemukan sebotol air soda dan menenggak lebih dari setengahnya sekaligus. Baru kemudian dia berhasil menenangkan diri. Terlihat jelas bahwa sambal ini memang sangat pedas. Harry memandang orang Korea Selatan yang terikat dan tersenyum. Haha, kamu mengklaim bahwa kamu tidak akan merasakan apa-apa sekarang? Apakah Anda berani makan saus pedas ini? Petik 2.
Pria itu memandang saus cabai dengan jijik dan berkata, tuangkan semuanya ke dalam mulutku. Harry tercengang. Apa-apa yang kamu katakan? Anda berani menghabiskan seluruh botol saus cabai ini? Petik 2. Harry hanya memiliki sedikit rasa sebelumnya dan itu sudah tak tertahankan. Bahkan jika orang Korea Selatan ini lebih tahan terhadap makanan pedas daripada Harry, mustahil baginya untuk meminum seluruh botol. Itu tidak manusiawi. Orang Korea Selatan itu tertawa. Sampah, hanya sedikit cabai dan Anda sudah merengek. Berikan semuanya padaku. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua menyaksikan kehebatan keluarga Park. Jordan menyeringai dingin. Orang Korea Selatan ini sangat pandai berakting keren. Dia menjadi sangat arogan hanya karena dia telah meminum obat khusus yang diproduksi oleh keluarga Park. Harry berkata, F*CK, aku paling benci pembual. Baiklah, aku akan memasukkan semua saus cabai ke dalam mulutmu. Jangan salahkan aku jika itu membunuhmu. Harry bergerak maju untuk memberi makan pria itu. Orang Korea Selatan itu buru-buru berkata, tunggu, ambilkan aku sendok. Orang Korea Selatan peduli dengan kebersihan, tidak seperti kalian orang asing yang suka makan dengan tangan. Harry sangat marah. Dia mengabaikan permintaannya dan memberinya makan dengan tangan kosong. Makan sekarang. Dengan itu, dia memasukkan lebih dari setengah saus cabai ke dalam mulut pria itu. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan menangis karena rasa sakit. Namun, Korea Selatan tidak merasakan apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Harry menolak untuk mempercayainya. Dia mencicipi sausnya lagi dan masih merasa sangat pedas. Mengapa orang ini tidak merasakan apa-apa setelah memakannya? Kami ditakdirkan. Jordan, orang ini tidak membual. Dia benar-benar kebal. Apapun yang kita berikan padanya sekarang mungkin tidak akan berguna. Harry berjalan menuju Jordan. Dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk pria Korea Selatan ini. Haruskah mereka benar-benar membawa Marissa untuk bertemu dengan orang Korea Selatan jika mereka ingin mengetahui skemanya? Bagaimana jika orang Korea Selatan kemudian meminta Marissa untuk bertemu dengan Park Chan-young sebelum dia memberitahu mereka sesuatu? Bukankah mereka akan mengirim Marissa ke sarang harimau? Namun, Jordan tidak sebingung Harry. Jordan memandang orang Korea Selatan yang bangga itu dan berkata, aku benci ketika orang bertingkah keren di depanku. Anda telah makan sebotol saus cabai dan benar-benar mencuri pusat perhatian saya. Petik 2. Makan obat yang akan membuatnya mati rasa sebelum menenggak sebotol saus cabai. Jordan telah merencanakan untuk melakukan trik ini suatu saat nanti. Tapi sekarang, orang Korea Selatan ini sudah melakukannya lebih dulu. Atas dasar apa? Dia bukan karakter utama. Orang Korea Selatan itu tertawa. Jadi bagaimana jika aku mencuri pusat perhatianmu? Jordan mengeluarkan pil abu-abu dan berkata, apakah kamu berani meminum ini? Obat apa itu? Pria itu bertanya. Jordan menjawab, itu bisa menetralkan pil yang kamu minum tadi. Orang Korea Selatan itu mencibir. Penangkal, hahaha, jangan naif. Tidak ada apoteker normal di seluruh dunia yang dapat menetralkan obat saya. Jordan bersikeras. Jadi, apakah kamu berani mengambilnya? Orang Korea Selatan itu mendengus. Tentu saja, ayo. Jordan memasukkan obat ke dalam mulut pria itu. Dia menelan ludah tanpa ragu. Jordan melihat waktu. Dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 menit agar penawarnya bekerja. Harry memberi Jordan sebatang rokok dan menyalakannya untuknya. Yordania, kami sudah cukup menyiksa orang Korea Selatan ini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan apapun darinya, lebih baik kita lepaskan dia. Jordan tidak menjawab. Dia mengambil isapan dan bertanya, siapa nama lengkapmu? Harry berkata, Harry Yates. Saat Jordan mendengar nama keluarga Yates, dia ingat Marissa menyebut keluarga ini sebelumnya. Jordan terus bertanya, ayahmu dari Kementerian Pertahanan, dan ibumu dari Kementerian Luar Negeri? Harry terkekeh. Ya. Jordan berkata dengan belak-belakan, bagaimana mereka melahirkan putra yang tidak berguna sepertimu? Harry, aku memang suka sedikit main-main, tapi bukan berarti aku tidak berguna. Saya sangat mampu. Jordan, kamu berbicara tentang wanita kan? Harry terkekeh. Saya ketahuan. Saat mereka berdua sedang mengobrol, orang Korea Selatan yang terikat itu tiba-tiba bergerak. F*CK, sial, sangat pedas, sangat pedas, sangat pedas. Huf, Wajah orang Korea Selatan yang diikat itu langsung berubah 2 warna lebih merah, dan dia terengah-engah. Dia sudah meneteskan air liur dan memuntahkan air liur tanpa daya. Air, beri aku air. Pedas sekali, cepat beri aku air.
Orang Korea Selatan itu sangat menderita sehingga dia jatuh dari kursinya ke tanah. Dia terus berjuang dan menggeliat di tanah. Adegan itu membuat Harry sangat gembira. Haha, Jordan, obat yang kamu berikan padanya berhasil. Pilnya telah dinetralkan. Jordan menatapnya menggeliat di tanah dan berjalan ke depan. Dia bertanya, apakah kamu tidak ingin menunjukkan kepada kami kehebatan keluarga Park? Sebotol sambal saja sudah cukup untuk membuat Anda berguling-guling di tanah. Bukankah itu terlalu lemah? Orang Korea Selatan itu meraih celana Jordan. Berikan saya air. Ah, sialan. Bagaimana Anda menetralkan obat keluarga Park? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu siapa? Pria Korea Selatan ini sangat mengetahui kekuatan keluarga Park. Dia tahu bahwa obat mereka beberapa dekade di depan dunia. Tidak sembarang orang bisa menetralisirnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Jordan bukan orang biasa. Jordan berkata, katakan padaku segera apa yang Park Chan-yang rencanakan. Pria itu terus terengah-engah. Dia memang memiliki tulang punggung. Bagaimana kamu layak tahu tentang keluarga Park? Jordan mengeluarkan belati dengan cepat dan menusuk paha pria itu. Ah! Orang Korea Selatan itu berteriak kesakitan saat darah mengalir dari pahanya. Jordan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menusukmu perlahan sampai mati. Aku berjanji akan menikahmu 100 kali sebelum kau mati. Jika Anda memiliki stamina untuk menahan 100 tusukan, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Kalau tidak, saya menyarankan Anda untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Petik 2. Pembaruan oleh vipnovel.com. Dengan itu, Jordan menikam pria itu untuk kedua kalinya sebelum dia sempat membalas. Ah! Orang Korea Selatan itu berteriak kesakitan lagi. Harry, yang berdiri di samping, juga dikejutkan oleh tekad dan keberanian Jordan. Orang Korea Selatan itu tahu bahwa Jordan tidak bercanda dengannya. Dia menghadapi orang yang kejam sekarang. Karena itu, tepat ketika Jordan hendak menikamnya untuk ketiga kalinya, dia langsung menyerah. Akan kuberitahu, aku akan memberitahu Anda, aku akan memberitahumu semuanya. HMPH. Jordan mendengus. Dia sudah menduga bahwa orang ini bukan orang yang sulit untuk dipecahkan. Dia tahu saat dia menunjukkan sisi jahatnya, pria itu pasti akan menyerah. Menyingkirkan belatinya, Jordan memulai interogasinya. Katakan padaku, mengapa Park Chan-yang mencari wanita parubaya? Mengapa dia tidak mencari gadis berusia 17 atau 18 tahun saja? Jordan tidak bisa memahami ini. Tidak peduli seberapa terpeliharanya seorang wanita parubaya, dia masih tua. Pria mana yang tidak lebih suka gadis yang lebih muda? Orang Korea Selatan menjawab, bos saya berpikir bahwa gadis berusia 17 atau 18 tahun terlalu muda dan tidak berpengalaman. Dia tidak akan tahu bagaimana menyenangkan seorang pria. Seorang wanita berusia 40-an adalah dewasa, berpengalaman dan terbuka untuk apapun. Bosku menyukai wanita seperti itu. Harry menyela. Jordan, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa bosnya tidak menyukai wanita tua dengan wajah keriput. Dia suka wajah yang halus dan muda. Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Jordan mengambil belati itu lagi. Orang Korea Selatan itu langsung berteriak. Jangan menusukku. Saya mengatakan yang sebenarnya. Memang benar bos saya tidak suka wanita tua yang keriput. Dia hanya menyukai kedewasaan dan pengalaman mereka, cara mereka berbicara dan membawa diri. Jordan sepertinya mengerti sesuatu. Dia bertanya, mungkinkah dia ingin mengumpulkan wanita parubaya untuk membuat mereka terlihat lebih muda lagi? Sebenarnya, Stellus dan 7 keluarga besar lainnya memang memiliki obat-obatan yang bisa membuat orang terlihat lebih muda 2 hingga 3 tahun. Jordan telah membawakan obat itu untuk Marissa. Orang Korea Selatan itu menatap Jordan dengan kaget. Kamu luar biasa. Betul sekali. Bos saya bisa membuat wanita parubaya terlihat 10 tahun lebih muda. Dia bisa menjadi seperti dia 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saya telah mencari wanita parubaya yang cantik di AS. Tidak masalah bahkan jika dia sudah berusia 40 tahun. Karena begitu kita kembali ke Korea Selatan, kita bisa membuatnya terlihat seperti berusia 30-an atau bahkan 20-an. Jordan dan Harry terkejut. Harry sangat terkejut. Seru Harry, apakah kamu membual? 10 tahun lebih muda. Apakah Anda pikir ini adalah trik sulap? Saya tahu bahwa rekan senegara Anda pandai dalam operasi plastik, tetapi tidak peduli berapa banyak operasi plastik yang mereka dapatkan, mereka hanya bisa menjadi lebih cantik. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lebih muda, kan? Petik 2. Pria Korea Selatan itu tertawa. Bagaimana bisa bocah rendahan sepertimu memahami prinsip ilmiah di balik ini? Siapa bilang penuaan tidak bisa diubah? Itu mungkin benar untuk orang lain,
tetapi untuk keluarga Park yang hebat, tidak ada yang mustahil. Jordan tetap diam. 10 tahun lebih muda, agar terlihat seperti 10 tahun yang lalu? Jordan baru saja kembali dari pangkalan farmasi rahasia Steles. Obat kecantikan terbaik yang mereka miliki hanya mampu membuat seseorang terlihat 2 atau 3 tahun lebih muda. Apalagi prosesnya akan lama. Mungkinkah teknologi medis keluarga Park lebih maju daripada Steles? Jordan menginstruksikan Harry. Terus interogasi dia. Aku akan ke kamar kecil. Baiklah, Jordan. Jordan berjalan keluar kamar dan memanggil Helen. Dia adalah apoteker paling berbakat di bawah keluarga Steele. Halo. Helen, biarkan aku bertanya padamu. Apakah teknologi medis dari 8 keluarga rahasia telah mencapai tingkat di mana kita dapat membuat seseorang terlihat 10 tahun lebih muda? Apa? 10 tahun lebih muda? Apakah itu keluarga Park dari Korea Selatan? Jordan berkata, ya, keluarga Park diam-diam mencari wanita parubaya yang dulunya sangat cantik saat masih muda. Mereka dapat membuat seorang wanita berusia 40 tahun terlihat seperti berusia 30-an atau bahkan lebih muda. Helen juga terheran-heran. Ya Tuhan, keluarga Park memang luar biasa. Saya tidak menyangka keterampilan estetika medis mereka telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Jordan, 8 keluarga mengkhususkan diri dalam bidang yang berbeda. Nilai orang Korea Selatan paling terlihat, jadi mereka telah meneliti cara meningkatkan penampilan seseorang dan terlihat lebih muda selama beberapa dekade terakhir. Jika itu keluarga Park, saya yakin mereka bisa melakukannya. Jordan juga tercengang. Keluarga Park telah mencapai terobosan yang mengejutkan di area ini. Untuk berpikir bahwa mereka telah dengan paksa membalikkan proses penuaan selama 1 dekade. Itu menantang surga. Dengan cara ini, seorang wanita cantik tidak perlu khawatir menjadi tua. Helen berkata, saya khawatir hanya keluarga Park yang memiliki keterampilan seperti itu. Steles memang memiliki tim yang berspesialisasi dalam bidang ini. Tapi kemajuan mereka agak lambat. Saat ini, kita hanya bisa membuat seseorang terlihat 3 tahun lebih muda. Kesenjangan antara kami dan keluarga Park terlalu lebar. Jordan tidak bisa menghela nafas. Dia merasa sangat marah. Dalam aspek ini, Steles jauh lebih rendah daripada keluarga Park.